Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Pujiama, CGP Angkatan 9 dari SMPN 1 Atap 2 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Iya. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kami. Assalamualaikum Bu Iya. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Iya, hari ini kita akan adakan percakapan observasi. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran Ibu Iya di kelas. Adapun tujuan pembelajar. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi. Sebelum saya nanti akan amati pembelajaran yang akan Ibu Iya laksanakan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa percakapan praobservasi ini dilakukan? Supaya nanti ada persiapan dan lebih percaya diri sehingga nanti pembelajarannya itu semakin baik dan berpihak kepada murid. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, diantaranya yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih ya Bu. Saya akan jawab tujuan pembelajaran yang nanti saya akan lakukan. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks berita dalam teks berita eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks berita adik Simba dalam teks berita eksplanasi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan yang terkandung dalam teks berita eksplanasi dengan teliti. Oh, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang Iya. nanti akan dicapai Iya. pada saat pembelajaran di kelas. Oke, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu kembangkan? Yang saya mau kembangkan itu adalah mengenai pengetahuannya, ya, pengetahuan. Jadi pertama nanti saya akan melakukan dulu asesmen awal, ya, asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum materi yang akan disampaikan dengan menggunakan kuisis. Nanti setelah diketahui hasil kompetensi siswa, saya membuat kelompok, dibuatkan 5 kelompok dan pembentukan kelompoknya itu adalah dari hasil dari kompetensi siswa yang kompetensinya lebih tinggi digabung dengan kompetensi yang kurang. Gitu. Jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran dengan aspek yang pertama, melakukan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi yang akan disampaikan nanti. Kemudian setelah itu akan dibagi menjadi 5 kelompok di mana siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi nanti akan digabungkan atau disatukelompokkan dengan siswa yang kompetensinya di bawah. Ya, gitu. Terus nanti saya akan memberikan teks berita. Nanti siswa itu dibagikan, tiap kelompok itu dibagi LKPD untuk diisi dan untuk diisi LKPD itu dari teks yang sudah dipotong-potong, ya, teksnya sudah dipotong-potong. Nanti siswa yang menyusunnya dan siswa untuk mengisi dari teks tersebut. Oke, baik Ibu. Sekarang saya ingin dengar
bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mulai dari strategi atau metode, kemudian model pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Strategi yang saya akan kembangkan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Dan metode yang saya lakukan itu adalah problem based learning, diskusi ya, berdiskusi secara berkelompok ya. Itu ada penugasan juga, ada pengisian LKPD di dalamnya. Itu yang saya akan lakukan dalam pembelajaran nanti. Jadi nanti strategi yang akan Ibu terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi terkait pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok, ya. Juga ada tanya jawab juga ya, begitu. Ya, ada. Nah, berikutnya Bu, bagaimana media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan ketika nanti Ibu observasi di kelas? Media yang saya gunakan itu adalah, yang pertama saya menggunakan video, yang kedua menggunakan Selandia atau apa ya namanya, ya saya buat dari Canva ya, yang dari Pak Canva, materi-materi yang akan disampaikan untuk penguatan nanti dari hasil diskusi bersama siswa. Jadi media pembelajaran yang akan Ibu gunakan yang pertama adalah video, kemudian yang kedua adalah LKPD ya, LKPD ya. Yang ketiga adalah yang tadi yang kuisis ya Bu, ketika asesmen diagnostik Ibu menggunakan kuisis ya. Ya bagus Bu, itu sangat kreatif sekali. Nah sekarang saya mau tahu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan observasi kelas, mulai dari hari, kemudian tanggal, kelas dan jamnya kapan ya? Saya berencana untuk waktu observasi untuk pelaksanaan pembelajaran itu adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di kelas 7A ya Bu, di kelas 7A pada jam 7.30 sampai jam 9.30. Jadi nanti Ibu akan melakukan observasi kelas itu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di kelas 7A jam ke-1 sampai ke-3 ya, dari jam 7.30 sampai 9.30 ya. Oke. Nah sekarang saya ingin mendengarkan kira-kira apa yang dapat Ibu atau apa ya setelah percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Baik ya Ibu, terima kasih. Jadi setelah ada percakapan ini ya, jadi saya mendapatkan ada gambaran yang tadinya ya, ada gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang terkait percakapan praobservasi. Sampai jumpa nanti di hari Rabu dalam pelaksanaan observasi kelasnya, dan juga nanti ada perbincangan atau percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Nanggujiama, CGP Angkatan 9, SMPN 1 Atap 2 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Saya masih ditemani oleh Ibunya Susana Dewi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh pengajar praktik Bapak Dr. Denny Permana. Assalamualaikum Pak Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Begini ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi yang telah Ibu lakukan di kelas ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Perasaan saya yang pertama ya senang sekali karena proses pembelajaran yang sudah diobservasi itu berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu, telah berjalan dengan baik. Oke, baik, yang kedua Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di kelas Bu? Area pengembangan yang saya kembangkan itu yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan dengan metode PBL. Siswa dikelompokkan, jadi pembelajaran dilakukan secara berdiskusi. Oke, baik Bu, jadi area pengembangannya dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan ya? Iya. Oke. Nah, menurut Ibu, area pengembangan mana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Untuk keberhasilan, jadi sebagian siswa sudah berhasil, sedangkan sebagian lagi masih perlu ada tindakan-tindakan khusus dari saya. Baik Bu, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran kelas? Kekurangannya siswa kurang berpartisipasi, kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kira-kira apa atau kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Kalau di bulan sekarang kan mau ada Ramadan, ya masuk ke Ramadan. Jadi untuk pelaksanaan perubahan itu saya akan laksanakan setelah Ramadan. Oke Bu, jadi nanti Ibu akan melakukan perubahan itu setelah bulan Ramadan tahun ini ya Bu. Karena Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Denny untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan berjalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Baik Bu, di akhir pendampingan ini saya sebagai pengajar praktik ingin memberikan
saran rekomendasi atau refleksi ya, teman balik terkait dengan apa yang sudah Ibu semua lakukan kemarin di awal observasi, kemudian pas observasi di kelas, dan hari ini dia pendampingan atau pas observasi. Nah, saya lihat memang itu semua sudah lewati alurnya ya, sudah sesuai dengan kita ya dia itu beberapa kali semua tapi walaupun demikian saya ingin menanyakan kembali bahwa menurut Ibu apakah sudah dikuasai betul materi-materi yang sudah kita laksanakan yang terkait dengan pendampingan kemarin? Sudah ya, sudah dibaca betul semuanya sudah. Alhamdulillah sudah. Tapi ada nggak materi-materi tersebut, misalnya sub-sub materi yang kira-kira masih membingungkan gitu ya? Kalau yang masih membingungkan itu terkait modul 3. Tidak modul juga. Masih ada beberapa hal yang masih atau kurang dipahami. Itu artinya perlu didalami ya, perlu didalami. Baik. Saya kira sekali lagi itu sesuai dengan modul sudah sesuai dengan alurnya, dan saya memberikan apresiasi kepada ibu semua, baik ibu Lina ya, sebagai apa Bu? CGP ya, CGP dan sebetulnya sekaligus supervisor juga ibu sebagai coachingnya ya. Jadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Nah kemudian jangan lupa ibu nanti juga memberikan survei titik ya 360 derajat ya, atau kepada kepala sekolah, rekan guru yang lain, termasuk juga kepada murid ya. Itu kalau perwakilan guru cukup 5 orang saya kira. Kemudian juga jangan lupa ibu nanti juga persiapkan ya pastoral yang ke-6. Saya kurang tahu tempatnya di mana, tapi kalau dipersiapkan. Kemudian juga jangan lupa nanti setelah prakarya ke-5 ya, dan pendampingan individu ke-6 itu juga harus sudah coba ya sama saya dan nanti di pendampingan individu ke-6 itu mengundang beberapa aktor ya, kepala sekolah, bahkan guru, yang dari orang tua, siswa ya, kemudian perwakilan dari gender misalnya gitu ya, yang terlibat dalam diskusi terutama dalam pengembangan komunitas praktisi ya begitu. Kemudian jangan lupa juga nanti membuat tutorial diskusinya di pengembangan komunitas praktisi, kemudian juga sebut kegiatannya, fotonya, dan mengumpulkan hasil pemetaannya. Dan jangan lupa nanti kita tugas-tugasnya dikirim ya, dan nanti saya lihat di LMS juga dokumen-dokumennya hari ini setelah kita kenakan tidak perlu di LMS. Saya kira dari saya sebagai pengajar praktik Bu sudah cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena itu semua sudah sesuai dengan alurnya. Terima kasih ya Bu. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas informasinya atau tanggapan-tanggapan terkait percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Denny dan juga